Hey, apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap menjalankan proses perkuliahan dengan maksimal. Nah, kembali lagi saya, Oki Barus, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan proses bimbingan akademik virtual yang kita laksanakan hari ini, dan tentunya nanti Anda akan melaksanakannya bersama para dosen Anda. Ada beberapa hal saja yang saya rasa penting untuk saya sampaikan mengenai ujian akhir semester, yakni akan kita laksanakan secara online. Untuk itu Anda perlu memeriksa kembali yang pertama, akun Office 365 Anda, dan yang kedua, LMS Anda. Pastikan LMS Anda itu dapat diakses learn.uph.edu. Nah, supaya apa? Supaya nanti ketika Anda melaksanakan yang namanya ujian itu tidak memiliki kendala. Dan jangan dicoba akunnya itu pada waktu hari H. Tapi Anda dapat mengeceknya dari sekarang. Kalau apabila nanti terjadi kendala, apa yang harus Anda lakukan? Tentunya Anda sudah tahu bahwa Anda harus mengkontak ke tim SSC. Oleh karena itu, saya sangat rekomendasi Anda untuk mengeceknya jauh-jauh hari sebelum Anda ujian. Nah, pengumuman berikutnya itu adalah terkait dengan SFQ. Sekali lagi, kuncinya di mana? Kuncinya adalah email. SFQ itu adalah Student Feedback Questionnaire. Nah, Student Feedback Questionnaire ini adalah media komunikasi antara Anda dan juga saya. Nah, oleh karena itu saya minta kepada Anda untuk mengisi SFQ dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena semua SFQ yang Anda isi itu adalah saya akan baca. Oke, semua SFQ yang Anda isi itu akan saya baca, tetapi Anda tidak perlu khawatir karena apa? Kerahasiaan daripada data Anda itu terjamin. Jadi Anda tidak perlu khawatir, oh saya takut nanti menyampaikan ini dan itu, ini dan itu. Tetapi selama Anda jujur menyampaikannya, saya dapat melakukan evaluasi terhadap masukan Anda. Dan tujuannya adalah kita bisa melakukan improvement bersama-sama. Oleh karena itu, segera lakukan cek email Anda dan juga isi SFQ Anda. Kalau Anda terlambat dalam mengisi, seperti yang sudah saya sampaikan dari awal bahwa ada sanksi. Oke, oleh karena itu saya tidak mau mahasiswa saya itu terkena sanksi, oleh karena itu Anda dapat melakukan pengecekan email Anda. Nah, kemudian pengumuman yang tidak kalah penting berikutnya adalah mengenai cek nilai. Oke, cek nilai Anda segera di OPCS. Anda cek nilai Anda dan kalau perlu Anda screenshot semuanya, kemudian Anda cetak di dalam satu lembar supaya apa? Supaya Anda kemudian bisa melakukan follow up terhadap apa? Terhadap mata kuliah yang gagal. Nah, sebagai informasi, kalau misalkan Anda mendapatkan nilai itu di bawah C, maka atau C minus gitu kira-kira. Nah, apa yang terjadi? Kalau Anda mendapatkan C minus, maka itu dinilai sebagai tidak lulus. Oleh karena itu, supaya Anda mudah untuk melacak nilai Anda, saya sarankan untuk Anda screenshot dan juga cetak. Oke? Dan apabila saya ada memiliki mata kuliah yang gagal, apa yang harus saya lakukan? Anda jangan lupa visit ke medan.uph.edu. Di situ Anda bisa memilih program studi sistem informasi atau program studi informatika. Kemudian apa yang bisa Anda lakukan? Anda bisa mengecek apakah mata kuliah tersebut dibuka di semester depan atau tidak. Oke, jadi Anda bisa melakukan membaca mandiri ya, apakah mata kuliah tersebut dibuka atau tidak. Jadi Anda tidak perlu melakukan tanya kiri kanan yang mana akhirnya miskomunikasi. Anda bisa langsung mengeceknya. Dan jangan lupa, cara mengeceknya itu cukup mudah. Anda tinggal lihat. Kalau dia berada di semester 1, berarti mata kuliah tersebut hanya dibuka di semester 1. Oke, jadi kalau Anda berada di semester 2, berarti mata kuliah tersebut hanya dibuka pada tahun yang kedua. Jadi jangan kemudian Anda mengambilnya dengan cara cross, oke, karena pasti mata kuliah tersebut tidak dibuka. Nah, ada beberapa pesan khusus saya. Untuk angkatan 2017, maka Anda sedang memasuki masa-masa tugas akhir. Ada dua hal yang perlu Anda lakukan. Yang pertama, mengerjakan dan juga melakukan bimbingan tugas akhir. Oke. Nah, jangan lupa melakukan pengecekan terlebih dahulu terkait dengan nilai-nilai Anda tadi. Jangan sampai nanti sampai di penghujung rupanya baru tahu, oh mata kuliah ini saya tidak selesai. Yang berakibat apa? Anda tidak akan bisa lulus kalau misalkan ada satu mata kuliah yang gagal. Dan yang kedua yang perlu saya tekankan adalah lakukan bimbingan tugas akhir dengan intens. Oke. Anda dipersilakan langsung ketemu kepada pembimbing Anda dan kemudian membuat janji. Dan jangan sungkan untuk memfollow up kembali kepada dosen Anda perihal tugas akhir Anda. Karena bisa jadi, oke, karena tumpukan daripada email, kemudian bisa jadi email Anda itu tadi terskip. Oke, oleh karena itu apa yang bisa Anda lakukan? Tidak usah sungkan untuk follow up kembali.
Tetapi akan menjadi menyebalkan apabila Anda melakukan follow-up-nya itu di H-1 atau H-3 pengumpulan. Kemudian Anda memohon-mohon dan seterusnya untuk direview dan seterusnya. Apa yang terjadi? Yang sudah-sudah, yang terjadi adalah ada beberapa mahasiswa yang tidak bisa diluluskan. Karena apa? Proses bimbingan dilakukan hanya H-1 bulan atau H-seminggu bahkan. Oke? Bukan karena jumlah bimbingannya tidak mencukupi, tetapi memang dibuktikan karena kualitas daripada tugas akhirnya itu tidak memenuhi kriteria. Untuk angkatan 2018, hal yang penting yang mau saya sampaikan itu adalah mengenai proses internship yang Anda akan jalani di 2021. Sebagai informasi, itu akan Anda laksanakan di bulan Mei atau Juni gitu kira-kira. Nah, jadi apa yang bisa Anda lakukan? Bangun portfolio Anda, buat akun LinkedIn Anda. Di luar sana ada banyak opportunity untuk internship. Sekali lagi, internship itu adalah momen untuk Anda membangun portfolio karir Anda. Anda diberikan kesempatan untuk bekerja secara profesional ataupun secara magang. Apa yang bisa Anda lakukan dari sekarang? Yang bisa Anda lakukan dari sekarang adalah mempersiapkan portfolio pengalaman kerja Anda. Apa yang sudah Anda pelajari dan juga apa yang sudah Anda bangun selama Anda berkuliah, Anda bisa bawa itu ke dalam kesempatan internship itu nanti. Apakah boleh internship di luar kota? Silahkan. Apakah boleh internship? Setelah internship, saya kemudian diminta untuk bergabung ke perusahaan tersebut. Hal itu lumrah terjadi. Oke, karena balik lagi kita adalah tim daripada engineering. Jadi biasanya kalau perusahaan itu udah cocok, biasanya mereka bakal langsung rekrut. Nah, apakah boleh saya lanjut? Itu boleh-boleh saja. Karena mata kuliah terakhir yang perlu Anda selesaikan itu adalah tugas akhir. Nah, Pak, apakah boleh project yang saya lakukan di di internship tersebut saya bawa sebagai topik tugas akhir? Oh, boleh-boleh saja. Oke, Anda tinggal lakukan, Anda tinggal diskusikan hal tersebut dengan pembimbing tugas akhir Anda. Untuk angkatan 2019 dan 2020, saat ini Anda sedang memasuki tahun pertama dan juga tahun kedua. Apa yang bisa Anda lakukan? Salah satu yang bisa Anda lakukan itu adalah mempersiapkan diri Anda sebaik mungkin. Anda mungkin sudah mulai boleh memilih satu bidang yang kemudian akan Anda kuasai untuk berikutnya. Oke, dan sekali lagi saya selalu tekankan bahwa belajar bukan hanya di dalam ruangan kelas. Oke, karena apabila Anda hanya berharap untuk belajar di dalam ruang kelas, pasti tidak akan cukup. Oleh karena itu, Anda sudah mahasiswa, Anda mendapatkan gelar kata maha atas kesiswaan Anda, yang mana artinya adalah Anda diminta untuk mandiri. Oke, Anda diminta untuk mandiri. Anda kemudian boleh mengakses situs-situs pembelajaran online seperti Udemy. Anda boleh mengakses dari YouTube bahkan, dan Anda boleh mengakses dari banyak platform untuk kemudian menambah pengetahuan Anda. Oke, oleh karena itu Anda sangat amat disarankan sebelum Anda memasuki tahun ketiga untuk menemukan satu bidang. Tidak akan semua bidang Anda akan kuasai. Anda cukup menemukan satu bidang yang benar-benar passionate Anda dan kemudian jadikan itu modal untuk mempersiapkan diri Anda tidak hanya untuk internship, tetapi untuk masa depan Anda yang berikutnya. Oleh karena itu, perbanyak belajar, jangan hanya belajar dalam kelas, dan juga untuk angkatan 2020, mungkin Anda akan mendapatkan kesempatan untuk bergabung dalam organisasi. Sekali lagi, ketika organisasi, Anda itu diajarkan mengenai bagaimana bersosialisasi dan bagaimana bekerja dengan tim. Oleh karena itu, saya encourage Anda untuk bergabung bersama organisasi. Bukan untuk kepentingan organisasi tersebut, tetapi bagaimana supaya Anda dapat mengembangkan diri melalui organisasi tersebut. Saya punya banyak cerita dari mahasiswa yang kemudian merasa dengan adanya organisasi, maka apa yang terjadi? Kemampuan, skills daripada sosial daripada mahasiswa tersebut itu dapat bertumbuh. Oke, tentu tidak semua mahasiswa. Ada mahasiswa yang hanya mungkin memanfaatkan organisasi hanya sekedar ya mendapatkan satu atau sekian poin gitu kira-kira. Tetapi saya mendengarkan justru banyak mahasiswa yang menemukan calling-nya, mendapatkan tujuannya, menemukan apa yang kemudian menjadi keahliannya, mengasah keahliannya itu justru melalui organisasi. Oleh karena itu, saya kembalikan kepada Anda. Apabila Anda ingin bertumbuh, saran saya Anda mungkin boleh masuk dan juga bergabung ke dalam organisasi. Nah, sebagai informasi, organisasi yang ada di UPH itu ada banyak. Anda boleh memilih jalur klub atau memilih jalur organisasi, mulai dari BEM, HMPSSI, HMPTIF, dan seterusnya. Nah, jadi demikian yang perlu saya sampaikan di penghujung daripada 2020 ini. Saya doakan supaya Anda semua bisa lulus dengan nilai terbaik
dan juga dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menjambut 2021. Oke, itu dari saya Oki Barus. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.